Pertemuan antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Joko Widodo ini mengartikan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memilih jalur damai dengan Joko Widodo. Lalu bagaimana proses hukumnya? Bagaimana juga dengan para tersangka lain? Apakah kubu Roy Suryo CS juga akan melakukan langkah yang sama, meminta maaf, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Kita bahas malam hari ini bersama Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mas Roy, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Ada juga relawan Jokowi Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Malam, Mas David. Ya. Saya mau nanya ke Mas Roy. Jadi kemarin pertemuannya Bang Egy dan Bang Damai ini atas sepengetahuan Mas Roy nggak sih? Enggak, tapi ada sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Ada yang sangat krusial jika aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara ikut dalam pertemuan tertutup. Teman-teman, apakah ini bentuk mediasi yang wajar atau justru mencederai independensi hukum? Tutup-tutupi karena tadi siang Egy Sujana menelpon di dekat saya, ya, salah seorang teman di dekat saya. Dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau itu kalau iya saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak. Ya. Tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Joe, ini juga menarik. Karena dua orang itu adalah yang pernah akan menggulingkan Partai Demokrat. Jadi kan artinya memang ini akan jadi besar ini kasus. Ada indikasi ketimpangan relasi dan kepentingan politik di balik layar. Apakah teman-teman setuju jika pertemuan ini dianggap sebagai langkah politik untuk memecah belah pelapor? Kasus ini gitu loh. Dua orang itu kan terlibat dalam kongres luar biasa Nanti palsu. benar ya ada orang besar Mas di belakang. Apa? Orang besarnya nggak tahu, tanya si Darmizal sama si Rahmat itulah. Oke, kita balik dulu ya sebelum sampai ke sana. Oke, kita balik dulu. Ya. Jadi ke sana tidak ada permintaan maaf. Tidak ada, kata Egy tadi. Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Ceritakan semua itu. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Ya. Bisa jadi mungkin jangan-jangan kalau gitu alasan ketemunya kenapa? Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Okay. Egy juga tidak di bawah Pak Kosinudin, Egy juga tidak di bawah Abraham Samad, juga tidak di bawah Pak Petrus Celestino. Chemistry yang sama aja. Ya, yang ketiga yang paling penting, Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana, dari mulutnya Egy Sujana, itu ada 2 polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Itu nggak boleh. Dari Pak Polda Prabowo, maksudnya? Iya, Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini. Atau Kapolri harus tertibkan. Nggak boleh ada polisi aktif lagi nangani. Ikut apa tujuannya ada di situ. Oke, dari 3 tadi yang disebutkan Mas Roy kita bedah satu-satu. Ya. Bang David, jadi pertama benar kalau Bang Egy, Bang Damai kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta ke Solo bukan untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Nah, itu kan versinya Mas Roy ya, versinya. Nah, kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu 2 kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear. Bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita uji dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf. Dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi, pasti akan diterima. Karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan, ya, mantan
presiden, yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, Ya. atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, Perbedaan klaim yang sangat kontras. Satu sisi bilang sudah minta maaf, satu sisi bilang tidak ada kata maaf. Mana menurut teman-teman yang lebih masuk akal? tadi sendiri ya, tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta Itu maaf. di Juli 2025. Ya, jauh sebelum. Nah, asli. sekarang sudah ditunjukkan kan di depan Itu nggak Polda, asli. ya. Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi saya akan Emang minta maaf. ijazahnya asli, kacau ini. Tetapi juga pada sisi lain karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal jalan hukum kan terus. itu Iyalah, keputusan itu lapis KPH. lah. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Lapis itu kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya. Kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya. Siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi. Silakan hukum mau Jadi stop. Oke, Bang David, jadi saya mau perjelas di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, Ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka. Bisa Minta maafnya clear itu gimana? Egy karena mengatakan nggak ada memang berarti minta maaf. artinya mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Ya, apa yang disampaikan Mas Gegen? Kalau saya lihat Mana ada itu? ditunjukin aslinya saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana Insinuasi. sekarang begini. Itu Mas Roy katanya udah ditunjukkan, Ya, jadi oke, akhirnya minta ya. maaf dan Udah berangkat ke rumah Pak jadi Jokowi kita ya. tunggu. jauh-jauh lagi. Ya. Kita tunggu statement asli dari Egy Sujana. Karena saya dengar langsung suara Egy Sujana, dan itu ada rekamannya, tadi kepada sahabat saya, yang mengatakan tidak ada permintaan maaf. Ya, kemudian ada 2 polisi aktif yang juga menangani masalah ini, ada juga di situ. Itu nggak boleh sama sekali. Pak Prabowo tolong tertibkan ini, nggak boleh dong. Tapi kalau misalnya nggak minta maaf, kalau gitu ngapain jauh-jauh datang? Nah. Ya nggak tahu, makanya kita gini, daripada kita ngomong testimonium di auditu, saya juga mendengar, meskipun saya mendengar langsung suara dia. Tapi kalau ini kan mendengar langsung dari Teman mendengar saya yang tidak langsung dari Karena kan temannya kan. sudah sahabat datang ya. saya. Ya, Oke. ya Dan sahabat. kita dapat info. Ya, sahabatnya kan juga terlibat lah dalam dulu Nah, pembegalan ini Mas Roy, partai gitu. satu lah. lagi nih. Udah konditennya udah jelas lah dia lah Nah. gitu lah. 2 orang itu Darmizal sama Rahmat tuh udah jelas lah. Sekarang gini, Jadi Mas artinya Roy. gini, kita tunggu aja Egy Sujana untuk ngomong. Udah gitu aja. Ya. Oke. Itu paling Kenapa, bagus. Bang? Sujana ya, Ya, orang itu yang paling punya bagus. jiwa besar saya kasih jempol. Nah sekarang kita nunggu giliran Mas Roy. Kapan mau berangkat ke Solo? Ngapain? Tak dampingin Mas. Tak Ngapain? dampingin ya. Ngapain Untuk apa? juga? Untuk minta maaf? Ya, untuk minta maaf. Ngapain lah. juga dia yang harus minta maaf ke seluruh Pak rakyat Jokowi Indonesia. pun memaafkan. Syukur-syukur nanti proses penyidikan ada jalan keluar. Tapi kalau Lebih berkeras, dari 10 ya, tahun dia ya menipu monggo. rakyat dengan ijazah yang 99,9% palsu. Tapi Bang Egy aja dikatakan katanya sudah minta maaf dan Iya. berarti Ada. artinya Nah, mengakui sekarang bahwa giliran Mas ijazah Roy. Pak Jokowi asli. Mau ke Solo Oke, nggak, Mas? sekarang kita Tak tunggu. dampingin. Ngapain dia yang harus minta maaf dan nggak harus ke saya? Oke. Ngapain ke saya? Ya tidak ada Enggak, salah Abang ke ya, seluruh Mas rakyat Roy Indonesia. yang ke sana. Yang sekarang Ngapain Karena kan juga gini, ke Mas sana? Roy. Nggak Mas Roy ada sekarang salahnya. tersangka datang ke sono tak dampingin Alah, minta ngapain maaf. juga ada juga nggak punya legal standing untuk melakukan itu. Nggak saya ada. juga menganggap kasihan Nggak Mas Roy ada. loh. Nggak ada yang kasihani, dia yang harus dikasihani. Lah sekarang Dia yang harus sudah menjadi dikasihani. tersangka Iyalah. daripada ini Aduh. terus ribut. Iyalah. Apalagi Oke. kemarin ada laporan baru Mas Nah, Roy Oh ya. iya, Sekarang begini. Justru orang-orang itu yang harus kemudian menerima ya nanti panggilan dari Polda Metro Jaya karena kemudian melakukan tindakan ya pencemaran nama baik dan kemudian fitnah. Dan laporan saya sudah masuk kepada 7 Nah, orang. gini. 7 orang. Kaitan dengan itu Mas Roy ya. Ini saya bilang juga, mungkin bapak-bapak Polda dengarlah suara aspirasi rakyat dan kami. Apa rakyat? Karena selama ini Mas Roy CS ini sudah tersangka masih dibiarkan terus di luar, Oh belum iyalah. ditahan, akhirnya terus mengulang-ulang perbuatan, Oh, enggak, membuat ini kekisruhan kacau. kan. Sekarang gini,
Nggak ada. Kemarin, Artinya adalah Anda meminta ada segera laporan ditahan lagi. aja. Laporan ini kan turunan-turunan dari kasus Iyalah. ini. Berkembang menjadi efek domino, kasus baru. Mas Roy Ya, melaporkan lagi yang lain. Semua Karena apa ini turunan-turunan awalnya dari ijazah Mas palsu Roy Jokowi. masih Oke. bebas di luar kan? Udah. Kan masih Jadi bebas. maksudnya dia mau bilang tolong ditahan. Itu aja kan? Cuma mau bilang gitu kan? Iya. Ini jahat banget orang. Loh, kok Jadi jahat? nggak ada. Karena Sekarang mungkin sudah penahanan ditetapkan sebagai tersangka, Ya, Mas. penahanan maksudnya itu gini, menurut Mas KUHP Roy kan baru, selama KUHP ini terus baru itu mengulang-ulang sekarang harus ada perbuatan. 7 Iya. syaratnya. Nggak bisa lagi KUHP baru itu kemudian hanya melakukan dengan hanya 2 atau 4 syarat yang ada. Tapi yang jelas gini, untuk fairnya, Egy Sujana ya itu harus di depan publik. Kalau perlu bikin wawancara eksklusif lah dengan Kompas. Loh tadi Ya, ada kutipan tadi loh Mas. Nggak, Coba. itu kutipan Yang udah tadi lama. Mas Egy Nggak katakan. bisa. Di eh, 2025 Nggak ada ya. itu. Lama CBM itu. ya. Pak Jokowi itu CBM. Ya, itu lama. Cerdas, berani, Nggak. militan. Ya. Itu sebuah pengakuan. Artinya Bang David ketika Bang lah, Egy ini ke sana adalah ia juga mengakui kesalahan pernah Oh iya. mengatakan Nggak. ijazahnya Pak Iya, Jokowi jangan palsu. kita Jangan insinuasi. Kita harus kasih jempol ya. Jangan- Pengakuan jangan itu membuat berarti persepsi Mas atas Egy kelakuan masih seseorang. punya moral yang Ya. kuat ya. Orang ciri-ciri orang bermoral itu dan punya jiwa besar adalah ketika sadar bahwa ada kesalahan meminta maaf itu baru jempol. Ya. Tetapi kalau seperti Mas Itu Roy tidak udah ada. jelas-jelas tersangka masih terus entengnya bahwa Loh, nggak ada. enteng karena Mas udah Pak jelas. Jokowi yang harus minta maaf. Oke, Ya gimana harus caranya diuji. jangan dibolak-balik. Ijazah palsunya itu harus diuji secara independen oleh laboratorium sudah di- forensik independen. sudah di- Nggak Indikasi ke bisa. arah itu sudah jelas. Sudah diuji, Nggak sudah ada. diperlihatkan Ya. juga. Enggak, harus Mas ada Egy laboratorium forensik sudah independen. hormat, tunduk, Nggak ada, dia menerima bukan ahli yang bisa semua, meriksa. termasuk Apalagi kuasa penasihat hukum hukumnya. Mas Egy loh. Apalagi kuasa Loh. hukum yang katanya tangannya bisa masuk. Gimana Penasehat bisa? hukum yang Gimana? sudah Iya tangannya bisa masuk gimana Mas? meneteskan air mata. Ada plastik alah air mata tuh biasa. Tapi yang Jadi jelas Anda gini, juga nggak percaya sama Polda kerjanya? bukan, Siapa harus yang ada dipercaya lembaga dia? independen. Ya, Siapa karena yang Polda dipercaya, Mas lihat Roy? kasus apa namanya tembak-tembakan yang Oke. ketika kemudian Ini Roy Suryo menggunakan skeptisisme publik terhadap lembaga untuk memperkuat argumennya. Setuju nggak jika laboratorium forensik independen memang harus diperlukan untuk mengakhiri kegaduhan-kegaduhan ini? Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Jangan lupa komen ya. waktu itu katanya tembak-tembakan ternyata itu Ya, itu adalah kasus yang lain, oke. ya kasusnya si Joshua Huta Barat ya. Ternyata Oke. tidak. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalau misalnya masih terus Kita tunggu Egy. melihat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu begitu menuding Ya. Mas Roy, apakah tidak ada niatan sedikit pun Mas Roy ketemu dengan Pak Jokowi? Minimal hanya ketemu saja. ujian Usai moral jeda dan nanti ya. mental. Oke. Usai jeda nanti dulu ya. Gini, Tetap usai bersama jeda. kami di Oke, Indonesia ujian. Malam. Di pengadilan nanti. Ya.